Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Semangat! 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 Oke, sebelum kita memulai layanan BK kita kali ini, sebagai umat yang beragama, marilah kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk yang beragama Islam mungkin dipimpin oleh kedua kelasnya. Yang muslim silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ketua kelasnya siapa? Belia. Nah, sekarang gantikan Belia yang olimpiade hari ini untuk memimpin doa. Baik, berdoa sudah kita lakukan. Sekarang Bapak mau mengabsen satu persatu. Nah, yang Bapak sebut namanya nanti angkat tangan. Siapa namanya? Oke. Yang kedua, yang ketiga. Nanti ada 6 orang tanpa ke. Pada hari ini anak-anakku sekalian, Bapak ingin menyampaikan layanan klasikal bimbingan konseling dengan topik akibat negatif dari perilaku bolos. Nah, layanan ini bertujuan supaya kalian semua mengetahui apa sih itu bolos, mengenal apa sih ciri-ciri yang bolos, apa penyebabnya, sehingga kedepannya nanti kalian bisa mengembangkan intelektual kalian, menimbulkan kesadaran diri, sehingga kalian tidak melakukan perilaku bolos. Selanjutnya Bapak ingin nanya nih, sudah siap semua nih menerima layanan membolos dari Bapak nih? Sudah siap? Sehat? Bahagia? Supaya lebih semangat lagi, Bapak pengen kalian melakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, luar biasa. Oke, kita mulai. Pagi, sore, pagi, sore, malam. Masih ada yang salah? Sekali lagi. Pagi, siang, sore, malam. Oke, kelas ini aman. Alhamdulillah. Baik anak-anakku, sudah semangat? Siap untuk belajar? Sekarang marilah kita bersama-sama menyaksikan penjelasan dari materi yang akan Bapak sampaikan. Apa topik kita hari ini? Topik dampak negatif dari bolos. Jadi sebelum sampai ke dampak itu akibat ya. Sebelum kita mengetahui akibat jelek atau negatif dari perilaku membolos, kita harus tahu dulu apa itu membolos. Apa itu membolos? Ada yang tahu? Hah? Tadi udah Bapak jelaskan nih tentang silakan ciri-ciri orang bolos. Orang yang cukup bolos tuh gambarannya kayak ilustrasi di atas tadi. Orang lain sekolah, dia tak sekolah, ya kan? Baik disengaja maupun tidak disengaja. Membolos merupakan salah satu penyimpangan perilaku yang dikenal sebagai kenakalan remaja. Jadi itu membolos. Kemudian membolos dapat diartikan dengan perilaku siswa yang meninggalkan kelas
atau tidak masuk sekolah dengan alasan yang tidak rasional, tak masuk akal. Kalau tadi si Bacok tuh udah jelas sampai, ada yang sampai ke sekolah nih bulan-bulan sakit perut setiap hari, masa setiap seminggu ada 2-3 kali sakit perut, kita izin balik. Itu juga termasuk membolos, alasan tak masuk akal. Masa sakit waktunya tiap minggu 3 kali, sakit perut terus atau sakit gigi terus, izin balik Pak, izin balik Bu dengan guru piket, itu juga termasuk perilaku membolos, terlepas dapat izin atau tidak. Kemudian selanjutnya faktor-faktor penyebab siswa membolos. Yang pertama, faktor internal. Apa itu faktor internal? Faktor dari dalam yang mempengaruhi, menyebabkan si Bacok membolos itu dari dalam diri Bacok sendiri. Apa itu? Yang pertama, faktor personal, menurunnya motivasi atau hilangnya minat akademik siswa. Itu faktornya. Kemudian banyak siswa yang sering membolos bukan hanya dari sekolah-sekolah tertentu saja, tetapi banyak sekolah mengalami hal-hal serupa, baik itu di sekolah negeri maupun swasta. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal dari siswa itu sendiri. Internal artinya faktor atau penyebab yang datang dari diri sendiri. Eksternal dari luar. Selanjutnya kita nih melangkah ke akibat dari perilaku membolos. Ini yang penting nih. Sudah tahu faktornya, sudah tahu artinya faktor penyebab, sekarang akibat. Apa kira-kira akibat yang bisa timbul dari kalian yang membolos tuh? Yang pertama adalah siswa akan ketinggalan materi pelajaran yang diberikan. Kalau yang lainnya masuk, ada satu siswa yang bolos, maka dia tidak memperoleh materi pada hari itu, pada saat yang bolos, atau otomatis dia akan ketinggalan. Yang nomor 2, siswa akan mudah terpengaruh dengan hal-hal negatif seperti merokok, mencuri, ngelem, apalagi narkoba. Ya, itu termasuk narkoba. Apalagi minum, tawuran, apalagi apa tuh? Ya itu tawuran, ramai-ramai bukan selain ramai-ramai. Kemudian yang terakhir, orang tuanya bisa dipanggil. Kalau sudah sering bolos, maka orang tuanya akan dipanggil untuk datang ke sekolah. Kemudian siswa bisa tinggal kelas. Tahu tinggal kelas? Apa itu? Naik kelas. Kalian sudah ada di kelas 8, ya kan? Tapi si Bacok tetap di kelas 7. Ada contohnya kemarin kelas ini kan? Oh, kelas 11.
si Julbani. Kemudian kelas C si Dwi. Yang terakhir ini adalah siswa bisa diberhentikan. Kalau sudah diingatkan, tidak dinaikkan kelas dan lain sebagainya, dan rentetan di atas tadi dipanggil orang tua, tapi dia tetap nggak bolos, maka akibat yang paling terakhir dia dikeluarkan dari. Kemudian kira-kira dapat kalian ambil intisari dari materi tadi. Pertama tadi kita sudah belajar apa itu bolos. Yang kedua kita sudah belajar akibat atau faktor penyebab dari perilaku bolos. Ada dari internal, ada eksternal. Dari dalam diri kita sendiri, kemudian dari luar, kan? Yang terakhir akibat. Salah satunya adalah yang paling terakhir akibatnya adalah dikeluarkan dari sekolah. Oke. Sebelum kita masuk ke LKPD, kita nanti ada misi lembar kerja siswa. Akan jelaskan cara pengisiannya. LKPD yang harus anak-anakku sekalian kerjakan, soalnya ada 5. Kalian jawab sesuai dengan pengetahuan kalian yang Bapak jelaskan di depan melalui PowerPoint tadi ya. Apa itu membolos, kemudian faktor-faktor penyebabnya, kemudian akibat yang bisa ditimbulkan dari membolos, kemudian apa yang kira-kira kalian bisa lakukan supaya kalian tidak ikut membolos. Satu soal nilainya 2 ya. Kalau kalian betul semua maka nilainya 10. 2 kali 5 sama dengan 10. 2 kali 5 10. Nah, itu menandakan bahwa kalian sudah mencapai ke tahap tindakan. Tapi kalau nilainya 3, nanti tahap pengenalan. Jangan takut salah. Ini bukan artinya kalian salah lalu tak pandai tidak. Ini hanya untuk mengetahui sampai di mana kalian menyerap materi ini. Oke, siap? Jawab sesuai pengetahuan kalian. Itu bukan soal. Ada tawawan. Dapat Bapak. Siap sih.
sesuai dengan yang kalian ketahui. Nama kalian kemudian kelas untuk A. Oke, hari ini kalian sudah mengerjakan NKBD ya. Dari materi perilaku bolos. Topiknya dampak negatif dari perilaku membolos. Untuk itu, sebelum kita akhiri pelajaran kita ini, Bapak ingin mengetahui apakah kalian sudah bisa mengidentifikasi perilaku membolos. Ya? Sudah belum? Dari Bapak yang jelaskan tadi, perilaku membolos itu apa? Tidak masuk sekolah tanpa alasan yang jelas. Kemudian faktor penyebabnya ada dua, internal dan eksternal. Internal itu dari dalam diri kita sendiri. Eksternal dari luar.
yaitu keluarga, lingkungan sekolah, dan pengaruh teman sebaya. Teman sebaya itu apa? Sepantaran, seumuran. Ya. Kemudian dari materi-materi yang sudah Bapak jelaskan tadi, yang sudah Bapak kemukakan, kita sudah diskusi, kita sudah tanya jawab, kira-kira apa nih yang dapat kita simpulkan pada materi membolosnya? Ada yang bisa? Ayo, satu orang yang dapat menyimpulkan, mewakilkan teman-temannya. Misalnya, perilaku membolos itu adalah perilaku yang tidak baik, yang tidak boleh dilakukan oleh kita harus menghindarinya. Apa kira-kira? Ayo, Kevin. Ayo Kevin, kamu bisa. Apa Kevin? Bukan Pak, sebenarnya. Apa yang dia dapat disimpulkan dari perilaku membolos? Ya, menurut Kevin perilaku membolos itu perilaku yang tidak baik untuk dilakukan. Cara menghindarinya, tidak bergaul dengan orang-orang yang suka membolos, bisa mengatur waktu. Silakan main game, tidak masalah. Yang penting waktunya jangan kebablasan. Waktu belajar dipakai main game, waktu tidur dipakai main game, dan lain-lainnya. Itu tidak boleh dilakukan. Jadi kesimpulan hari ini bahwa perilaku membolos adalah perilaku yang tidak baik, yang bisa ditimbulkan dari diri dalam kita sendiri atau dari luar, seperti lingkungan sekolah, rumah tangga, dan teman sekelas. Kemudian perilaku membolos harus dihindari karena efeknya bisa tidak naik kelas, bisa dimarahi orang tua bisa dipanggil ke sekolah. Ya, tidak naik kelas dan terakhir dikeluarkan dari sekolah. Nah, kemudian sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, Bapak inginkan murid-murid Bapak tidak ada yang melakukan perilaku membolos. Timbulkan semangat dari dalam diri sendiri, kembangkan intelektual kita, pemikiran kita, kesadaran diri, pengembangan diri bahwa hal itu tidak baik. Nah, kalau kalian sudah, saya ini kayaknya sudah sering ada beberapa kali membolos, kalian pengen tidak membolos lagi, ya kan? Jadi perkembangan kita hari ini, kalian sudah Bapak kasihkan materi. Kalau ada masalah tentang membolos, silakan ya datang ke Bapak, komunikasi bagaimana caranya Pak ini dan ini, Bapak terima dengan tangan terbuka. Cukup waktu sekolah, di luar sekolah juga Bapak melayani. Jangan takut untuk menyelesaikan masalah, ya. Jangan takut masalah kalian Bapak ceritakan sama yang lainnya. Karena di dalam bimbingan konseling, di dalam mereka masalah klien, masalah siswa itu tidak boleh diceritakan dengan yang lainnya, termasuk sesama guru BK. Itu rahasia. Ya? Siap? Nanti kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Baik, sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah.
menurut agama dan percaya masing-masing. Mulai sekarang doa pulangnya harus yang pakai suara. Dipimpin sama yang Sebelum marilah kita berdoa online. Terima kasih. Bapak akhiri dengan mengucapkan salam ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.